selamat malam semuanya. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi masalah yang ada. Nah, masalah yang ada itu biasanya masalah di ojek pangkalan itu biasanya ialah di customernya itu susah mencari customer dan juga penjemputan customer. Di aplikasi ojek online ini kita itu dapat dengan mudah mendapatkan customer dan juga titik penjemputan yang mudah dan juga sudah mendapatkan titik pengantaran yang sesuai. Dan yang kedua ialah itu di permasalahannya itu di harga. Biasanya di tukang ojek pangkalan itu harganya itu tidak menentu ya. Sedangkan di aplikasi ojek online ini pengguna dan juga driver ojek itu dapat menentukan tarif yang sesuai atau tarif yang disepakati antara driver ojek dan juga pengguna yang memakai aplikasi ojek online ini. Di sini saya menampilkan data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Di sini DFD itu menampilkan sistem yang menghubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Baik di sini di layar ada diagram konteks atau DFD level 0. Di sini ada customer prosesnya, aplikasi ojek online, dan driver ojek atau supir ojek itu. Mari kita baca. Di sini customer akan menginputkan data ke proses atau mengirimkan data atau berupa data customer, kemudian data pesanan, data penentuan lokasi, dan data pemberian rating ke sistem atau proses. Kemudian dari proses tersebut data akan dikirim ke driver ojek atau supir ojeknya. Data-data yang dikirim itu ya data pesanan, data review, dan juga data ratingnya. Kemudian driver ojek mengirimkan data kembali ke proses. Data yang dikirim itu berupa tuh data driver ojek, data konfirmasi ojek. Maka dikirim data customer kembali yaitu konfirmasi pesanan, informasi tarif ongkos, informasi driver, dan pesanan. Baik, ini penjelasan entity atau entity diagram. Itulah lanjutan dari DFD. Di sini dihubung objek tersebut disebut dengan relasi. Di layar ada bentuk di FD dari aplikasi ojek online. Di sini ada beberapa entitas pengguna, admin ojek online, driver. Di sini di pengguna itu ada atribut ID pengguna, nama, tujuan, email, dan nomor handphone. Di admin ojek online situ ada ID admin, ada username, dan juga password. Dan juga di driver itu ada ID driver, nama, nomor HP. Dan kemudian kita masuk ke use case ojek online. Nah, di sini use case itu adalah kegiatan atau interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sebuah sistem. Atau dengan kata lain, teknik yang digunakan untuk merancang sebuah sistem guna mempermudah alur yang ada. Di sini ada kita masukkan entitasnya itu dua, pengguna dan juga pengemudi ojek online. Di sini di pengguna itu bisa melakukan register dan juga pengemudi ojek online juga bisa melakukan register, setelah pesanan ojek, mencari pengemudi ojek, menerima pesanan, mendaftarkan pengemudi ojek, menjemput penumpang dan juga menuju lokasi tujuan dan juga melakukan pembayaran. Itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara pengguna dan juga pengemudi ojek online. Nah, di sini kita masuk ke activity diagram. Activity diagram itu mendeskripsikan proses dari sistem serta menjelaskan menu apa saja yang ada pada aplikasi ojek online itu. Aplikasi diagram ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan aktivitas dari aktor itu. Activity diagram ini juga bisa disebut dengan sesuatu yang menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Di sini ada sistemnya itu ada user dan juga di situ ada driver. Di user ini sistem memberikan username dan juga
password, username. Nah, baru selanjutnya user memasukkan username dan password. Selanjutnya sistem memverifikasi username dan juga password. Jika password salah, maka itu balik lagi ke awal. Dan jika itu benar, maka dia melanjutkan lagi, yaitu sistem meminta pilihan menu layanan. Nah, baru selanjutnya user melakukan pilihan menu layanan. Jika tidak melakukan menu layanan, dia kembali lagi ke sistem bakal meminta pilihan menu layanan. Jika iya, maka si user sistem memverifikasi pilihan minta menu layanan. Baru kita lanjut ke driver. Di sini driver sistem menampilkan pilihan pesanan user. Baru driver menerima pesanan user. Jika driver tidak mau, maka itu kembali lagi ke awal. Sistem menampilkan pilihan pesanan user. Jika driver mau mengambil pesanan, maka sistem memberitahu penerima pesanan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Jadi apa sih sequence diagram ini? Sequence diagram ini sengaja dirancang guna untuk kegunaannya untuk menunjukkan pesanan yang dikirim atau objek dan juga transaksi antar objek. Jadi di sini objek atau penumpang mengirimkan data username password kemudian setelah login memvalidasi data login ke database. Selanjutnya berhasil kan valid akan dikonfirmasi. Selanjutnya dia akan menginput pilihan pesanan di transaksi. Selanjutnya jika sudah, maka adanya ke cari driver kan melalui database. Jika sudah, maka selanjutnya kita ada pemberitahuan pesanan yang ada di driver. Driver akan mendapatkan pemberitahuan pesanan. Selanjutnya, jika driver mengkonfirmasi orderan, maka dia akan masuk ke menu transaksi. Selanjutnya, jika sudah, maka dia akan mengkonfirmasi pesanan yang ada ke si pengguna. Selanjutnya, simpan data dan kemudian update data dan kemudian menampilkan database akan menampilkan data di menu transaksi. Selanjutnya ini adalah tampilan dari kelas diagram. Nah, di kelas user ini sudah ada atribut dan juga metodenya. Nah, itu dia tampilan dari atribut dan juga metode dari kelas user. Selanjutnya juga di kelas driver juga ada atribut dan juga metodenya. Selanjutnya di kelas review juga ada atribut dan juga metodenya. Kemudian di kelas order itu juga sudah ada atribut dan juga metode yang ada.